Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel YouTube ini. Pada hari ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi terbaik seputar budidaya tanaman asollah. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 langkah pemeliharaan yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan proses pemanenan tanaman asollah. Ya, namun sebelum lanjut ke pembahasan, kembali kami mengajak sahabat YouTube sekalian untuk terus mendukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasi. Oke sahabat YouTube sekalian, jadi kita langsung saja ya. Jadi kita melakukan proses pemanenan tanaman asollah ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama itu adalah jumlah tanaman asollah yang dapat kita panen. Ya, jadi di sini kita tentunya memanen sesuai dengan kebutuhan ya. Dengan tetap memperhatikan bahwa jumlah tanaman asollah yang kita panen itu tidak lebih dari 30% ya, 30% dari tanaman asollah yang ada di dalam kolam budidaya asollah. Ya, jadi ini tentunya bertujuan untuk menjaga kesinambungan produksi daripada tanaman asollah yang kita budidayakan. Sahabat YouTube sekalian, pada saat kita melakukan proses pemanenan ada beberapa hal yang harus kita lakukan yang saya sebut sebagai langkah pemeliharaan tanaman asollah. Setidaknya ada 3 langkah yang harus kita lakukan sesaat setelah kita memanen tanaman asollah. Ya, adapun langkah yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan proses pemupukan tambahan. Ya, proses pemupukan tambahan kita bisa menggunakan beberapa jenis pupuk. Ya, di sini saya akan memperlihatkan kita memberikan pemupukan tambahan dengan menggunakan pupuk organik cair atau POC dari air cucian beras. Ya, pupuk yang kita buat beberapa hari yang lalu dan kini sudah terfermentasi ya, dan dapat kita jadikan sebagai pupuk untuk tanaman asollah. Ya, jadi kita perkirakan bahwa luasan tanaman asollah ini atau luasan kolam budidaya asollah ini adalah sekitar 2 meter bujur sangkar. Ya, jadi di sini saya memberikan pupuk organik cair air cucian beras itu 100 ml per 1 meter bujur sangkar. Jadi di sini saya menggunakan 200 ml ya, 200 ml pupuk organik cair dari air cucian beras. Ya, untuk memudahkan kita di dalam memberikan atau memupuk tanaman asollah ini, maka terlebih dahulu pupuk cair ini kita encerkan ya. Saya menggunakan air dari media budidaya tanaman asollah ini sendiri. Ya, jadi kita kocorkan, kita siram ke seluruh bagian daripada permukaan kolam budidaya tanaman asollah. Ya, tujuannya agar seluruh bagian itu mendapat pupuk organik cair dari air cucian beras. Ya, hal ini tentunya bertujuan untuk menjaga kandungan unsur hara yang ada di dalam kolom air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube sekalian, kemudian yang kedua, langkah pemeliharaan yang kita lakukan adalah melakukan proses pengadukan. Ya, proses pengadukan ini bertujuan untuk mengaduk ya, terutama atau material yang ada di dasar kolam ya, yang tentunya merupakan endapan unsur hara atau pupuk ya. Kita usahakan kita aduk agar unsur hara yang ada di dasar kolam itu bisa naik ke permukaan dan teraduk ke seluruh bagian kolom air media budidaya asollah, sehingga akan memudahkan akar tanaman asollah untuk menangkap unsur hara tersebut. Ya, jadi tentunya ini sangat baik kita lakukan ya. Kita lakukan
proses pengadukan. Kita merapikan kembali bagian-bagian tanaman azolla. Kita rapikan ya, tanaman azolla yang akarnya menghadap ke atas itu kita balik ya. Dan langkah pemberian yang ketiga adalah kita mengontrol volume air daripada media budidaya tanaman azolla ya, apalagi pada saat seperti sekarang ini, pada saat musim kemarau tingkat penguapan cukup tinggi, jadi kita harus tetap mengontrol jumlah air di dalam kolam tanaman azolla ya. Jadi seperti ini kita bisa lihat permukaan air sudah mencapai atau pas pada pipa ya, pipa pembuangan otomatis daripada kolam azolla. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi singkat yang bisa saya berikan pada video kali ini seputar 3 langkah pemeliharaan yang kita lakukan terhadap tanaman azolla pada saat kita melakukan proses pemanenan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.